banget nih. Apa itu, Om? Ini teh cap jago. Oh, Kamu minum apa? susu dong. Dari warnanya nggak kelihatan kalau ini susu. Makanya coklat. Susu putih. Oke. Kenapa harus minum susu? Ya, biar keinget dulu zaman-zaman waktu kecil kalau mau berangkat sekolah dikasih 1 gelas susu supaya sehat, supaya kuat menghadapi pelajaran-pelajaran di sekolah. Pelajaran apa yang paling disukai Mutia? Waktu sekolah, waktu SD. Waktu sekolah. Iya, waktu SD. Saya paling suka pelajaran matematika. Wow, itu sulit banget sebenarnya. Oh, saya suka banget. Karena matematika itu seperti bermain, Om. Ada soal, kita cari jawabannya, semacam kayak main puzzle, kayak main tebak-tebakan gitu, Om. Kan matematika tuh banyak ya. Terus apa yang paling disukai Mutia dari matematika? Banyak sih, Om, tapi yang paling berkesan waktu belajar tentang pecahan. Karena mengkombinasikan antara seni mengarsir, Om, waktu kita belajar pecahan itu. Pecahan ya? Iya. Kalau saya nggak suka pecahan sih, Kenapa? karena saya lebih suka persatuan. Beda kali, Om. Pecahan sama persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Mau tahu? Yuk simak video berikut ini. Nah, mari perhatikan bersama tayangan berikut. Ada 4 buah lingkaran yang masing-masing lingkaran terbagi menjadi 8 bagian. Sekarang perhatikan lingkaran A. Pada lingkaran A ada 2 bagian yang diarsir. Maka pecahannya adalah, ya benar, 2/8. Pada lingkaran B ada 3 bagian yang diarsir. Maka pecahannya adalah 3/8. Pada lingkaran C ada 7 bagian yang diarsir. Maka pecahannya adalah 7/8. Nah, sekarang yang D. Kira-kira berapa pecahannya? Nah, benar. Jawabannya adalah 5/8. Perhatikan keempat lingkaran tersebut. Dari keempat lingkaran tersebut, manakah pecahan yang paling kecil? 2/8, 3/8, 7/8, atau 5/8? Dari gambar kita akan jumpai ternyata yang 2/8 itu bagian yang diarsir lebih sedikit. Ya, maka dari gambar itu dapat kita buktikan bahwa 2/8 merupakan pecahan terkecil. Dari gambar lingkaran tersebut, kita bisa membuktikan semakin banyak bagian yang diarsir, maka pecahannya akan semakin besar. Semakin kecil bagian yang diarsir, maka pecahannya semakin kecil. Nah, dari sini sudah mulai paham anak-anak? Nah, dari gambar yang menunjukkan pecahan tadi, bisa kita tulis apabila ada 2 bagian dari 8, kita tulis 2/8, kemudian selanjutnya tadi ada 3/8, 7/8, dan 5/8. Nah, dari keempat pecahan ini, kira-kira mana pecahan yang paling kecil dan mana pecahan yang paling besar? Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar cara mengurutkan pecahan. Di sini kita lihat bahwa keempat pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Masih ingat pembilang dan penyebut? Pembilang itu berada di atas atau di bawah? Ya, pembilang berada di atas. Kalau kita ingat-ingat elang, ya pembilang elang gitu ya, untuk memudahkan kita. Penyebut penyu. Jadi pembilang di atas, penyebut di bawah. Nah, dari keempat pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 8.
Bila akan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita bisa urutkan dengan membandingkan pembilangnya. Bila ingin mengurutkan pecahan, apabila penyebutnya sudah sama, maka kita membandingkan pembilangnya, mengurutkannya ya. Jadi diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, akan kita dapatkan seperti ini. 2/8, kemudian yang lebih besar dari 2/8 adalah 3/8, kemudian 5/8, dan yang paling besar adalah 7/8. Begitulah cara mengurutkan pecahan apabila penyebutnya itu sama. Dan bila penyebutnya sama, semakin kecil nilai pembilangnya, maka nilai pecahan tersebut semakin kecil. Begitu ya anak-anak? Jadi begitu anak-anak cara membandingkan pecahan menggunakan gambar. Makin sedikit bagian gambar yang diarsir, maka bagian pecahannya semakin kecil. Dan semakin besar bagian pecahan yang diarsir, maka bagian pecahannya semakin besar. Nah, seperti itu membandingkan pecahan menggunakan gambar. Sekarang, apa lagi nih Bu Supri? Membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Sekarang perhatikan garis bilangan yang ada pada video. Di situ ada 5 garis bilangan. Garis bilangan yang pertama merupakan pecahan berpenyebut 2. Garis bilangan yang kedua merupakan pecahan berpenyebut 3. Sedangkan garis bilangan yang ketiga merupakan pecahan berpenyebut 4. Yang keempat, garis bilangan dengan pecahan berpenyebut 5. Garis bilangan yang terakhir dengan penyebutnya 6. Sekarang semua memperhatikan pada garis bilangan pecahan berpenyebut 2. Kita perhatikan 2/2 dengan yang 2/3. Dari garis bilangan tentu kita masih ingat, semakin ke kiri letak bilangan tersebut, bilangannya semakin kecil. Semakin ke kanan letak bilangan pada garis bilangan, bilangannya semakin besar. Sekarang perhatikan 2/2 dengan 2/3. Bilangan mana yang letaknya lebih di sebelah kanan? Betul, yaitu bilangan 2/2. Ini artinya 2/2 dengan 2/3 lebih besar 2/2. Coba sekarang perhatikan 2/2 dengan 2/4. Yang ada di sebelah kiri adalah 2/4. Berarti yang lebih kecil yang mana? 2/4, betul. Berikutnya 2/6 dengan 2/3. Bilangan yang letaknya di sebelah kanan adalah 2/3, betul. Jadi antara 2/6 dengan 2/3 ini lebih besar 2/3. Nah, anak-anak, kalian membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan akan lebih mudah, yaitu dengan satu kunci tadi. Semakin ke kiri letak bilangannya, semakin kecil bilangan tersebut. Semakin ke kanan letak bilangannya, semakin besar bilangan tersebut. Jadi dari pecahan yang kita punya, yang ada pada garis bilangan, tadi kita memperhatikan dari 2/2, 2/5, 2/4, 2/3, dan 2/6. Kita akan membandingkan pecahan tersebut menggunakan garis bilangan tadi.
Coba antara 2/2 dengan 2/6 itu lebih besar yang mana nilai pecahannya? Betul, lebih besar 2/2. Sekarang 2/2 dengan 2/5. Lebih besar yang mana? Ya, 2/2. Sekarang kita akan membandingkan kelima bilangan pecahan ini sekaligus mengurutkan. Kita urutkan dari yang paling kecil. Paling kecil yang mana? 2/6. Berikutnya 2/5, betul. Selanjutnya 2/4. Berikutnya 2/3. Dan terakhir adalah 2/2. Nah, anak-anak, ini urutan bilangan pecahan dari yang nilainya paling kecil sampai yang nilainya paling besar. Kalau kita ingin mengurutkan dari yang paling besar ke pecahan yang paling kecil, tentu kita mulainya dari 2/2, kemudian 2/3, 2/4, 2/5, dan 2/6. Bagaimana kesimpulannya anak-anak? Dengan memperhatikan ini, pecahan kita yang kita punya memiliki pembilang yang sama, sedangkan penyebutnya berbeda. Kita tadi sudah mengurutkan dari yang terkecil ke paling besar. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa apabila pecahan yang memiliki pembilang sama, sedangkan penyebutnya berbeda, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Anak-anak, kalau kita membandingkan dua buah pecahan seperti pernah di kelas sebelumnya, kalian sudah membandingkan dua bilangan. Tapi kalau saat ini di kelas 4, kita membandingkannya dua buah bilangan pecahan. Masih ingat membandingkan dua buah bilangan itu menggunakan tanda apa saja? Yang pertama, kita menggunakan tanda ini. Tanda apa ya? Kurang dari. Berikutnya, tanda lebih dari. Sedangkan yang terakhir adalah tanda sama dengan. Tanda kurang dari dan lebih dari, anak-anak biasanya masih kebalik-balik nih. Bagaimana cara mengingatnya yang lebih mudah? Seolah-olah kita tambah nih di sebelah sini, sebelah kiri. Kalau yang kurang dari, kalau di sini kita tambah, menjadi huruf apa anak-anak? Huruf K, betul. Kalau di sini menjadi huruf K, kita mengingatnya lebih gampang, kurang dari. Sedangkan yang kedua menjadi huruf B. Sehingga mengingatnya lebih mudah kan? Menjadi lebih dari. Dan yang terakhir sama dengan tentunya sudah bisa. Jadi anak-anak nggak boleh lagi mengatakan ini lebih kecil, ini lebih besar. Tetapi tanda ini kita membacanya yang betul adalah kurang dari dan lebih dari. Sudah paham ya? Sekarang kita kembali ke pecahannya Bu Supri tadi, pecahan yang mempunyai pembilang sama. Ibu punya pecahan 2/3 dan 2/5. Antara 2/3 dengan 2/5, tadi anak-anak sudah tahu yang lebih besar nilainya yang mana. Betul, yaitu yang 2/3. Berarti tanda yang lebih tepat yang mana? Betul. Tanda yang lebih tepat adalah lebih dari. Kita membacanya adalah
2/3 lebih dari 2/5. Contoh berikutnya. Tanda yang harus kita taruh di situ yang mana? Ya, betul. Kurang dari. Mengapa kurang dari? Karena 2/4 itu nilainya lebih kecil dari 2/2. Kita sudah membandingkan dua buah pecahan menggunakan tanda kurang dari dan lebih dari. Bagaimana ya membandingkan pecahan yang punya Pak Aksan tadi? Coba kita simak sekarang. Nah, perhatikan di papan tulis. Ada pecahan 2/8 dan 5/8. Kira-kira tanda penghubungnya apa ya? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Kita ingat-ingat kembali ketika mengurutkan bilangan pecahan tadi. Karena 2/8 itu lebih kecil dari 5/8, maka tandanya adalah ya seperti ini, kurang dari. Sehingga 2/8 kurang dari 5/8. Paham? Diingat-ingat lagi ya, apabila ada dua pecahan dengan penyebut yang sama, maka semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar, gitu ya. Kemudian kita lihat ada pecahan 7/8 dengan 5/8. Kira-kira tanda penghubungnya apa? 7/8 titik-titik 5/8. Apakah 7/8 itu kurang dari 5/8? Atau 7/8 lebih dari 5/8? Atau 7/8 sama dengan 5/8? Apabila penyebutnya sama, tapi pembilangnya itu lebih besar, maka nilainya akan semakin besar. Sehingga tandanya adalah lebih dari. Sehingga 7/8 lebih dari 5/8. Nah, di sini sudah paham ya? Apabila ada pecahan dengan penyebut yang sama dan ada pecahan dengan pembilang yang sama, seperti yang diajarkan Bu Sufri tadi. Nah, anak-anak, kira-kira Pak Aksan ingin tanya, bagaimana bila pembilang dan penyebutnya keduanya berbeda? Apa yang harus kita lakukan? Ya, hari ini kita juga akan belajar apabila ada dua pecahan yang mempunyai pembilang yang berbeda dan penyebut yang berbeda. Nah, anak-anak, di papan tulis ada dua pecahan dengan pembilang yang berbeda dan penyebut yang berbeda. Kira-kira bagaimana cara membandingkannya? Ya, ketika ada dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cara untuk menyamakan penyebutnya adalah dengan cara kita mencari angka di mana angka tersebut habis dibagi 5 dan habis dibagi 4. Kira-kira berapa? 10? 10 habis dibagi 5, hasilnya 2. 10 dibagi 4, apakah habis? Oh enggak, karena ada sisa 2. Ya. Karena 10 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita tidak bisa mengambil angka 10 untuk menyamakan penyebutnya. Nah, kira-kira berapa? Angka berapa yang kira-kira habis dibagi 5 dan juga habis dibagi 4? Ya, 20, benar. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Kita sudah menyamakan penyebutnya. Ini ada 20. Nah, bagaimana menentukan pembilangnya? Masih ingat pecahan senilai? Kira-kira 2/5 itu senilai dengan berapa yang penyebutnya adalah 20?
Perhatikan. Perhatikan yang di bawah. 2/5 itu sama dengan berapa? Senilai dengan berapa? Yang penyebutnya adalah 20. Tadi 5 kali berapa? Hasilnya 20. Berapa? 4. Ya, 4. Masih ingat? Pecahan senilai itu apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Agar menjadi pecahan senilai, karena penyebutnya adalah 4, maka pembilangnya juga harus 4. Sehingga kita kalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya. Nah, ingat pecahan senilai kita harus sudah paham dulu ya. Berarti 2/5 itu senilai dengan 8/20. Nah, begitu juga untuk yang 3/4. Kira-kira 3/4 itu senilai dengan berapa? Yang penyebutnya adalah 20. Kita kalikan dengan pecahan yang sama. 4 kali berapa? Hasilnya 20. Kali berapa? Ya, 5. Kembali lagi, karena pecahan senilai, maka penyebutnya dan pembilangnya harus sama. Sehingga 3 kali 5 adalah 15. Kita isi di atas ini, 15. Nah, kita sudah melihat di mana dua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Nah, karena ada dua pecahan di mana penyebutnya nilainya sama, maka untuk membandingkan kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Maka tandanya adalah 8/20 titik-titik 15/20. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya, jawabannya adalah lebih kecil atau kurang dari. Sehingga 8/20 kurang dari 15/20. Nah, sudah paham? Atau perlu contoh lain? Oke, kita coba contoh yang lain. Nah, perhatikan ada dua pecahan 2/4 dan 4/8. Kira-kira tandanya lebih dari atau kurang dari? Atau sama dengan? Yuk, kita lihat. Tadi apabila ada dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda adalah kita harus samakan penyebutnya ya. Angka berapa yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 8? Ya, 8. Karena 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita coba pecahan senilai dari 2/4 yang penyebutnya 8. 2/4 2/4 kali berapa per berapa yang sama dengan penyebutnya ada 8. Maka 4 kali titik-titik sama dengan 8 kali 2. Apabila penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Sehingga yang senilai dengan 2/4 adalah 4/8. Kita tulis di sini. Kemudian untuk 4/8, karena di sini tetap 8, maka tetap ditulis 4. Nah, sekarang sudah jelas ya tandanya? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ya, jawabannya adalah sama dengan. Sehingga di sini jawabannya adalah sama dengan. Nah, sekarang sudah paham ya cara membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Oke, bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini ya. Nah, kita sudah belajar bersama membandingkan dan mengurutkan pecahan. Dari pecahan yang memiliki penyebut yang sama, tentunya kita akan lebih mudah.
pecahan berpenyebut sama yang pembilangnya lebih besar merupakan pecahan yang lebih besar. Sedangkan pecahan yang berpembilang sama penyebutnya berbeda, semakin besar penyebutnya, bilangan pecahan itu nilainya semakin kecil. Dan apabila ada dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, itu harus diingat-ingat terus. Tentunya anak-anak dengan bisa membandingkan pecahan, baik dua pecahan ataupun lebih, sudah bisa juga mengurutkan pecahan ya, baik dari yang paling besar maupun dari yang paling kecil. Dah, materi kita hari ini selesai. Ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.